Jadi, ada seorang suami yang sampai 2 kali menghubungi operator 911 dalam satu malam, bilang kalau ada yang salah dengan istrinya. Petugas medis pun datang untuk memeriksa dan hasilnya adalah mereka tidak menemukan apa yang salah. Semuanya baik-baik aja. Walaupun begitu, beberapa jam kemudian petugas medis datang lagi ke rumah pasangan suami istri ini karena baru aja terjadi hal yang sangat salah. Saking salahnya, panggilan 911 yang dilakukan pada malam itu dinobatkan sebagai salah satu panggilan yang paling mengerikan. Gua mau lo nanti dengar dan perhatikan sendiri rekamannya. Nah, sebelum kita masuk ke detail kasusnya, hai semua, nama gue Ewing, dan kalau lo suka menonton video tentang kisah nyata mengerikan, subscribe Ewing HD lalu nyalain notifikasinya karena gue bakalan upload 1 atau 2 video setiap minggunya. Lalu di akhir video, tulis pendapat lo di kolom komentar tentang kasus ini. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada sekitaran tahun 2017, ada sebuah keluarga kecil tinggal di sebuah perumahan yang terletak di Maybank, Texas, negara Amerika Serikat. Keluarga ini terdiri dari seorang suami atau ayah bernama Jacob Henderson yang diperkirakan berusia 30 tahun, seorang istri atau ibu bernama Sarah Henderson berusia 29 tahun, dan kedua anaknya yang bernama Kaylee berusia 7 tahun dan Kenil berusia 5 tahun. Dari info yang gue dapatkan, Jacob ternyata bukanlah ayah kandung dari Kaylee ataupun Kenley. Kedua bocil ini merupakan anaknya Sarah dari mantan suaminya yang kita sebut saja sebagai Bapak Fulano. Walaupun begitu, Jacob menerima Kaylee dan Kenley sebagai anaknya sendiri. Dia juga paham kalau dua bocil ini masih sering kangen sama Bapak Fulano. Jadinya untuk beberapa waktu ya, Jacob membiarkan dua bocil ini untuk spend time dengan ayah kandungnya. Bisa dibilang, walaupun kehidupan pribadinya Jacob rada sedikit ribet, dia terima-terima aja tuh. Dia berusaha menjadi bapak sambung yang baik untuk dua bocil dan juga suami yang support untuk Sarah. Walaupun begitu, situasinya agak berbeda dengan Sarah yang dikenal sebagai ibu rumah tangga yang selalu menghabiskan hari-harinya di rumah bersama dengan kedua anaknya. Walaupun Sarah dikelilingi sama banyak orang yang sayang sama dia, entah kenapa dia merasa ada yang salah. Dia merasa kalau dirinya tuh selalu stres, selalu merasa capek, lebih cepat marah, dan emosinya sulit dikendalikan. Sebagai suami yang baik, Jacob berusaha tuh menenangkan Sarah yang hari demi hari kondisinya semakin memburuk. Bahkan aneh banget, Jacob selalu mengajak Sarah ngobrol untuk membedah apa sih yang membuat kamu merasa ada yang salah. Apakah sumber salahnya ini adalah kecapean menjadi ibu rumah tangga? Apakah mantan suami kamu? Apakah karena anak-anak? Atau kenapa? Cerita dong biar bisa dibantu. Anehnya, Sarah sendiri nggak bisa menjelaskan apa yang salah. Pokoknya entah kenapa semua orang dan semua benda yang ada di sekitarannya itu salah. Dan dikarenakan dia nggak bisa menjelaskan apa yang salah, dia menjadi semakin stres sendiri. Sekitaran akhir bulan Oktober tahun 2017, Jacob mulai notice adanya perubahan yang cukup mencolok dari Sarah. Jacob bisa melihat tuh Sarah semakin stres dan juga semakin kelihatan khawatir banget. Kalau orang Jawa biasa bilangnya itu kemerungsung. Sarah kelihatan seperti orang yang panik, gelisah, tidak sabaran, paranoid, bahkan juga sesekali ngintip ke luar jendela melihat ke arah halaman rumah. Kayak dia merasa ada orang yang mengikuti dan mengancam nyawanya. Jacob lagi-lagi berusaha menenangkan Sarah. Dia coba tuh keluar rumah untuk melihat siapa sih orang yang ada di luar sana yang ingin menyakiti Sarah. Hasilnya adalah tidak ada orang di luar sama sekali. Pemandangan di luar rumahnya tuh biasa aja. Walaupun begitu, Sarah merasa yakin 100% kalau ada seseorang yang mengawasi dia, mengintai dia dari luar rumah dan ingin menyakitinya. Jacob sebelumnya pernah sempat diam-diam ngobrol dengan Bapak Fulano untuk mencari tahu apa yang membuat Sarah berpikiran ada sesuatu yang salah. Jacob melakukan hal tersebut karena menurut pemahaman dia, satu-satunya yang salah di dalam kehidupannya dia adalah hubungan pernikahannya dengan Bapak Fulano. Kayak kalau nggak ada yang salah, mereka seharusnya nggak bercerai dong. Nah, ini kan mereka bercerai, pasti ada yang salah nih yang pernah terjadi di antara mereka berdua. Pas itu, Jacob bertanya kepada Bapak Fulano, kayak, "Punten bro, kira-kira kenapa ya Sarah berpikiran kalau ada yang salah? Apakah kalian memiliki masalah yang belum terselesaikan?" Dengan simpelnya, Bapak Fulano menjawab,
Teing, Bapak Fulano lebih detailnya bercerita kalau selama pernikahannya, Sarah orangnya emang selalu khawatiran, paranoid, gelisah, dan sejenisnya. Bahkan ya, hal-hal seperti itulah yang pernah menjadi bumbu perceraian di antara Bapak Fulano dan juga Sarah. Bapak Fulano kayak merasa kalau dirinya tidak bisa membuat Sarah aman, bahagia, dan tenang. Jadinya mereka bercerai deh. Walaupun begitu, mereka bercerai secara baik-baik kok. Selepas bercerai nih ya, Bapak Fulano itu mulai membangun kehidupannya sendiri sambil juga menunaikan kewajibannya sebagai ayah kandung untuk kedua anaknya. Sarah pun juga membangun kembali hidupannya dengan menikahi Jacob. Bapak Fulano juga menegaskan kalau dirinya tuh nggak pernah menstalking Sarah. Yang Bapak Fulano inginkan adalah Sarah dan anak-anaknya bahagia. Itu aja. Mendengar jawaban ini, Jacob rada bingung. Kalau bukan permasalahan pernikahan, apa yang membuat Sarah itu selalu merasa salah? Balik lagi ke rumah, Jacob waktu itu melihat Sarah masih nggak percaya kalau gak ada orang di luar rumah mereka yang mengintai. Jacob sebenarnya rada-rada kesel nih, karena apa yang Sarah khawatirkan sebenarnya tuh gak ada. Walaupun begitu, Jacob dengan ekstra sabar menenangkan Sarah dengan bilang kalau semuanya tuh baik-baik aja, nggak ada orang di luar rumah ataupun bahaya yang mengintai. Sarah awalnya berhenti gelisah tuh, sebentar aja. Tapi habis itu balik lagi menjadi paranoid. Dia waktu itu pergi ke seluruh ruangan yang ada di dalam rumah, dia periksa satu persatu sudut kamar karena kepikiran kalau yang mengintai nggak ada di luar rumah, berarti dia sudah masuk ke dalam rumah. Hasilnya adalah masih sama. Setelah diperiksa semua, kondisi rumah mereka itu baik-baik aja kok. Menurut Jacob ya, semuanya normal. Tapi menurut Sarah, ada sesuatu yang salah. Sampai pada tanggal 2 November tahun 2017, kekhawatiran Jacob udah mencapai puncaknya. Waktu itu dia melihat Sarah mondar-mandir di dalam rumah sambil juga berkali-kali memeriksa jendela. Pas ini Sarah bilang berkali-kali dengan nada yang panik ke Jacob, kayak, "Sayang, ada seseorang di luar yang mau mencelakai aku." Jacob untuk yang sekian kalinya melihat ke arah luar jendela. Waktu itu dia bilang, "Sayang, aku udah lihat nih dan gak ada sama sekali orang di luar rumah kita." Dikarenakan Sarah notice kalau Jacob nada bicaranya kayak orang gak percaya, dia semakin tidak tenang. Dia malah semakin panik dan kayak rada membentak Jacob untuk, "Ngeliatnya yang bener dong, itu ada orang di luar sana." Dirasa Jacob udah mulai menyerah ya, atau kewalahan, dia pun memutuskan untuk menghubungi operator 911 di sekitaran jam 11 malam. Tujuan Jacob memanggil 911 adalah dia udah bingung nih bagaimana cara menenangkan Sarah. Siapa tahu aja ada petugas emergency yang lebih paham dan profesional dengan kondisinya Sarah. Gak lama kemudian, panggilan 911-nya Jacob tersambung nih sama operator. Berikut adalah percakapan di antara Jacob dan operator. Gua mau lu perhatikan baik-baik. EMS, this is Patricia. Yes, ma'am. I was wondering if I could get somebody to come out here and check my wife out. Okay, what's the address of the emergency? Okay, tell me exactly what's going on. My wife, she's like, I don't know, something's going on with her. Okay. Can you describe what's going on? The symptoms? Like she's freaking out, like somebody got to get her. Okay, give us just one moment. Because she won't listen to me. She won't talk to me. Sir, give me just 1 second. We're going to get help on the way. I'm putting in some information for him, okay? Okay, thank you. Don't hang up. Stay on the line with me, okay? Okay. I'm good. I'm good. No, you're not. Yes, I'm good. I'm okay. You're not good. Okay, are you with the patient now? Yes, ma'am. Okay, how old is the patient? 29. Is she awake? Okay, I promise. Yes, ma'am. Is she breathing? Yes, ma'am. She's saying she's all right now. Is she violent? No, ma'am. She's saying she's fine now. Okay, we can still have them come out and check her out, okay? Does she have a weapon? No, ma'am. Where is she right now? Right here in front of me. Okay, reassure her that help is on the way.
From now, don't let her have anything to eat or drink. It might make her sick or cause further problems. Okay, well, like I said, she said she's fine now. Okay, well, they're still on their way and they can check her out when they get there, okay? Okay. All right, thank you. Fine. Seperti yang lo perhatikan atau dengar tadi ya, Jacob berbicara dengan operator 911. Di awal pembicaraan, operator kayak menanyakan informasi perihal Sarah, kayak alamat rumah mereka, umurnya Sarah, apakah dia masih sadar diri, nafasnya bagaimana, dan lain sebagainya. Pas di tengah percakapan ini, lo mungkin juga bisa mendengar suaranya Sarah secara samar-samar di background bilang kalau dirinya itu udah baik-baik aja. Dia bahkan meminta Jacob untuk berhenti mengkhawatirkan karena apapun yang membuat Sarah merasa salah itu udah lewat, udah nggak ada, udah menghilang. Walaupun begitu, Jacob tetap memilih untuk tetap berada di sambungan telepon dengan operator 911. Jacob kayak merasa yakin kalau Sarah membutuhkan bantuan profesional. Maka dari itu, tolonglah kirimin ambulans ke rumah ini untuk membantu kita. Ya udah deh, singkat cerita, operator bilang kalau EMS atau Emergency Medical Service akan dikirimkan dan bakalan tiba dalam beberapa menit. Untuk sementara waktu, Jacob ditugaskan untuk membuat Sarah senyaman mungkin. Ternyata sekitaran 10 menit kemudian, Jacob menelpon operator 911 lagi. Dalam panggilannya kedua ini, Jacob bilang kalau Sarah yang tadinya terus-menerus ketakutan, sekarang udah fix. Baik-baik aja. Bahkan Sarah meyakinkan Jacob kalau semua hal yang salah udah menjadi normal. Ya udah deh, Jacob telepon 911 untuk bilang ke operator untuk meng-cancel ambulans yang katanya lagi OTW ke rumah mereka. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah percakapan kedua di antara Jacob dan operator. Gua mau lo perhatikan baik-baik. EMS, this is right? Oh, yes, ma'am. I just talked to a lady in there a while ago about sending someone out. Okay. I was going to see if I can get it disregarded. Okay, what was the address of the emergency? Forest Lane Drive. Forest Lane Drive. Yes, ma'am. Give me just a second, okay, to get that call pulled up. And are you the one that called it in originally? Yes, ma'am. Okay. And why would you like to cancel the call? She's fine now. So what was your name? Jake Henderson. Okay, so just let me verify. You want to cancel the ambulance at this time? Yes, ma'am. Okay. Okay, I'll let them know, okay? Thank you. You're welcome. Bye-bye. Seperti yang lo perhatikan atau dengar tadi, Jacob berbicara dengan operator 911 dan bilang kondisinya Sarah udah bener-bener baik-baik aja, gak perlu dikirimin ambulans. Walaupun begitu, operator 911 bilang kalau ambulansnya udah terlanjur OTW nih. Mereka akan tetap datang untuk memeriksa langsung keadaannya Sarah. Apakah emang beneran udah baik-baik aja atau butuh penanganan lebih lanjut. Hasilnya adalah petugas medis bilang kalau Sarah secara fisik terlihat baik-baik aja. Gak ada luka di tubuhnya ataupun juga tanda-tanda kekerasan. Sarah terbilang sehat dan tidak ada indikasi penggunaan obat-obatan ataupun juga alkohol. Tapi dari segi kesehatan mental, menurut petugas medis, Sarah besar kemungkinan mengalami gangguan psikologis tertentu. Tapi juga dikarenakan Jacob dan Sarah udah mulai agak tenang, kalem, dan collected, petugas medis tidak memberikan penanganan lebih lanjut. Mereka memeriksa, menilai semuanya baik-baik aja, lalu membiarkan Jacob dan Sarah melanjutkan hidup. Yang petugas medis tidak ketahui adalah beberapa jam selanjutnya, semua hal berubah secara drastis. Sekitaran 3 jam selanjutnya, Jacob waktu itu lagi tidur di dalam kamarnya. Ketika lagi tertidur, dia mendadak setengah terbangun karena kayak punya feeling mendengar suara yang begitu keras tapi gak tahu suaranya apa. Pas ini matanya Jacob masih sipit tuh, masih diantara sadar dan tidur. Dan dikarenakan dia merasa kalau suara keras yang membuat dia bangun tadi kayaknya cuma sekedar mimpi dia aja, dia merem dan mau melanjutkan tidurnya. Pas udah mau masuk lagi ke alam mimpi, pas ngantuknya udah mulai membuat dia hampir tertidur, Jacob tiba-tiba aja mendengar suara bunyi logam kayak klik-klik-klik gitu berulang kali tepat di depan wajahnya. Jacob pelan-pelan membuka matanya dong. Nah, hal pertama yang dia lihat adalah moncong pistol yang mengarah persis di antara
matanya. Jacob langsung melotot, menghindar sambil juga berusaha memegang atau merebut pistolnya ini. Ternyata tangan yang memegang pistol ini adalah tangannya Sarah. Jacob shock banget dengan apa yang dia lihat. Dia langsung panik tapi juga waspada dan juga penuh dengan pertanyaan. Kayak, kenapa kamu ingin menembak aku? Apa yang terjadi? Kenapa tengah malam ini kamu nodong aku pistol? Jacob langsung mengamankan pistol tuh ya dari tangan Sarah dan gak lama kemudian dia menelpon 911 lagi karena apa yang baru aja terjadi ketika Jacob lagi tertidur itu bagaikan mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Nah, gue bisa aja menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, tapi enggak. Gue mau langsung dengar ceritanya Jacob karena pada saat dia menelpon 911, dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah percakapan ketiga di antara Jacob dan operator. Gue mau lo perhatikan baik-baik. Henderson County 911. Yes. My wife just shot her kid. Okay, is this Jacob? Yes. Okay, what is your wife's name? She's trying to commit suicide now. She's trying to choke herself. Why do you keep grabbing your neck? What is her name, sir? Sarah Henderson. Sarah Henderson? Yes, ma'am. Okay. And what does your house look like? Inside, No, the outside. What's the house look like on the outside? it's tan and brown. Tan? Tan and brown. Tan and brown. What kind of vehicles are outside? A white Tahoe and a GMC, a turn GMC pickup. Okay. I can't. You can't what? All right. And how old are the children? 7 and 5. And they're in the bedroom? Huh? Are they in the bedroom, sir? No, it's in the living room. They're in the living room and they're not breathing? No. Were you home when she did this or did you just get home? I was asleep. You were asleep? Yes. Is she under the influence of any drugs or alcohol? No. And you have the weapon now, sir? Yes, ma'am, I got it. Okay. God forgive me. Please. Are there any other weapons in the house? Yes. Okay. Does she have access to them or are you keeping her from doing that? No, I'm trying to. Okay, sir, we do have help on the way, okay? We have an ambulance headed that way as well as officers, okay? Okay. Okay. Is there anything else you need to... No. Okay. Why did I do that, babe? I don't know. She's not trying to leave or anything, correct? What's going on here, Jay? Nothing's going on. That's what I tried telling you. She keeps saying somebody's after her. There's nobody after her. There's nothing. She keeps saying people are coming. There's nobody even here. And she hasn't been under the influence of any type of drugs or anything? No. What did I do, Lord? What did I do? What did I do, God? What did I do, God? Baby. Please get off the phone. Why? Get off the phone. No. Stop. Get off the phone. For what? Get off the phone. Why? Do you know her date of birth, Jacob? 1/29/88. Okay. I'm going to just keep you on the phone with me, okay? Okay. What? 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 Jill. God
death. Do you spell her name Sarah? Yes, ma'am. Okay. I do this not why. She's not trying to leave or anything, is she? No. Okay. Were the children asleep in the living room, or did they get up? Do you know? They were asleep. They were asleep in the living room, and then she went in there? Yes. Okay. I was asleep. And were you asleep in the bedroom? Yes. Okay. Was Sarah asleep in the bedroom with you when she got up? I guess. She was asleep when I went to sleep last night, and I woke up. She come in there, and she goes, "Babe, I just shot the kids." And I didn't want to believe it. I went in there, and they were dead. Stop choking yourself. Quit. I'm not. I'm not. I'm not, babe. I'm not, babe. I just need some help. Hurry Yeah, up. we're getting them out there as fast as we can, okay, Mr. Henderson? Please. Okay. Please. Please what? Please shoot me. Please. Well, I'm not shooting you. No. No. I can't. Jacob, can you hear me? Where did she shoot the kids? In the head. In the head on both of them? Yeah. Okay. You have gone down there and kneeled against them and they're not breathing? Yes, the Okay. blood runs out of her head. Okay. Okay. Jake, why didn't you tell me to calm down? I told you that last night. You said you were fine. Okay. Why didn't you say something? Okay. Jacob, Okay. what's your date of birth? 11/1986. Okay. I'm just keeping you on the phone with me, okay, until the first responders get there. Okay. Okay. What? What, babe? What? What? No. Quit. What is she doing? She keeps trying to get the gun from me. Well, I know, Jake. What are you doing then? What are you doing? Did you sit over and move this gun too? Don't lie to me. Babe. What? You don't understand, Jake. You don't understand, babe. You don't understand. Don't understand what? What are you talking about? I don't understand at all. Jake. What? What? I'm sorry. Why though? Why? 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 I can't stop, Jake. Can't stop what? I don't know. Why'd you do it? What? Sleep. You never went to sleep? Are you serious?
Oh my God. What? What? What, babe? Nothing. Nothing. I'm lost, babe. I'm lost, babe. Here we go. They're here. I'm still here, Jacob, okay? Yes. Stop. Looks like their officers may be pulling up right now. Do you see them outside? Get me. They're here. Okay, well, I'll let you go now, okay? So you can open the door. Okay. Okay, bye-bye. Seperti yang lo perhatikan atau dengar tadi, Jacob berbicara dengan operator 911 dan bilang kalau Sarah telah menembak Kaylee dan Kinley. Mendengar jawaban sekaligus pengakuan ini, Jacob awalnya tidak benar-benar percaya. Tapi pas dia melihat sendiri kedua anak tirinya sudah tidak bernyawa, tergeletak begitu aja di sofa yang ada di living room, Jacob langsung terdiam dan shock. Sarah beneran menembak kedua anaknya. Jacob menghampiri tuh Kaylee dan Kinley, berusaha membangunkan mereka sambil manggil-manggil namanya. Tapi tetap aja mereka tidak merespon ataupun juga menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ternyata ya, kalau diingat-ingat lagi, suara yang sempat membuat Jacob terbangun adalah suara pistolnya Sarah yang menembak mati kedua anaknya. Sedangkan suara klik-klik yang membuat Jacob tersadar penuh adalah suara pistol yang entah kenapa nyangkut gitu, persis pada momen Sarah ingin menembak Jacob. Setelah panggilan 911 Jacob selesai, polisi dan petugas medis udah sampai tuh ke depan rumah mereka. Semua pihak berwajib langsung mengamankan jenazah anak-anaknya Sarah. Jacob dan juga Sarah juga diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pada saat tiba di rumahnya Jacob dan Sarah, pihak berwajib langsung memasang garis kuning dan menetapkannya sebagai TKP. Waktu itu, pihak kepolisian langsung mengamankan Jacob, Sarah, dan juga pistol yang katanya digunakan sama Sarah, tapi sekarang sedang berada di tangannya Jacob. Selain itu, petugas medis langsung memeriksa kedua anaknya Sarah. Sayangnya, gak banyak pemeriksaan yang bisa mereka lakukan karena kedua anaknya ditemukan meninggal di tempat akibat luka tembak yang telak persis di kepala mereka. Pada tahap ini ya, polisi masih menganggap kalau Jacob dan Sarah adalah tersangka karena walaupun Jacob bilang yang menembak kedua anak tirinya adalah Sarah, pistolnya itu ada di tangan dia. Kayak ada kemungkinan nih kalau seluruh cerita dan juga panggilan tadi, drama tadi semuanya adalah sandiwara yang dibuat oleh Jacob. Maka dari itu mereka berdua dibawa ke kantor polisi untuk interogasi dan investigasi lebih lanjut. Gak lama kemudian, Jacob dan Sarah ditempatkan di ruang interogasi yang berbeda. Menurut kesaksiannya Jacob, dia bercerita nih kurang lebih mirip seperti yang udah gue ceritakan sebelumnya. Beberapa minggu terakhir sebelum kejadian penembakan ini, Sarah menunjukkan perubahan perilaku yang sangat drastis. Dia menjadi emosian, sering panik, paranoid, semua serba salah, dan somehow percaya bahwa ada orang yang sedang mengawasi dan mencelakainya. Jacob berusaha tuh menenangkan dan memastikan semuanya baik-baik aja. Bahkan juga sempat curcol ke Bapak Fulano, mantan suaminya Sarah, tapi tetap aja kondisinya Sarah masih belum membaik. Nah, dikarenakan Jacob bingung mau ngapain, malam itu dia sempat menelpon 911 meminta bantuan profesional. Tapi anehnya, Sarah sendiri menolak bantuan dan bilang kalau semuanya baik-baik aja. Petugas medis juga sempat datang dan menyatakan kalau semuanya itu baik-baik aja. Tapi gak lama setelah itu, Sarah malah menembak kedua anaknya dan juga berusaha menembak Jacob, tapi untungnya pistolnya tuh nyangkut. Di sisi lain, pada saat Sarah diinterogasi, dia langsung mengakui seluruh perbuatannya. Dia bersaksi kalau selama 2 minggu terakhir, Sarah telah menyusun rencana untuk menghabisi kedua putrinya, Jason, lalu dirinya. Tragisnya, rencananya terbilang berhasil. Dia menembak telak kedua anaknya, tapi pas mau menembak Jacob, pistolnya somehow macet atau nyangkut. Di momen itulah rencananya terbilang gagal. Pihak kepolisian pun mencari tahu nih apa penyebab Sarah selama beberapa minggu terakhir paranoid. Mereka kayak, siapa yang lagi mengintai kamu? Atau apa yang membuat kamu melakukan hal ini? Dengan simpelnya, Sarah menjawab,
Teing, beneran, Sarah menjawab dengan bilang gak tahu kenapa selama beberapa minggu terakhir dia khawatir, gelisah, ataupun juga paranoid. Menurut dia ada yang salah dengan sekitarannya, tapi dia sendiri juga gak tahu apa. Pihak kepolisian pun meminta bantuan petugas medis untuk menguji kesehatan tubuhnya Sarah, karena siapa tahu aja ya dia melakukan aksinya akibat pengaruh substance. Hasilnya adalah petugas medis tidak menemukan indikasi kalau Sarah tuh ngobat, narkoboy, narkotik, atau bahkan juga alkohol. Tubuhnya Sarah terbilang bersih dan tidak terpengaruh zat apapun. Pihak kepolisian lalu meminta bantuan psikolog atau psikiater untuk mencari tahu status mentalnya Sarah. Apakah dia sehat atau emang ada gangguan pada kejiwaannya. Surprise, hasilnya terbilang inkonklusif. Satu psikolog bilang kalau Sarah emang mengalami gangguan kejiwaan, tapi satu psikolog lagi bilang kalau Sarah baik-baik aja secara mental. Walaupun begitu, dua psikolog ini setuju bahwa Sarah dinilai cukup mampu atau waras untuk menjalani peradilan. Ya udah deh, pada tanggal 17 Juli tahun 2019, kasusnya Sarah masuk ke dalam pengadilan. Hasilnya adalah Sarah Anderson secara resmi mengaku dan dinyatakan bersalah atas dakwaan pembunuhan berencana terhadap kedua anaknya dan juga percobaan pembunuhan terhadap Jacob. Sarah waktu itu dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Tapi surprise, dia mendapatkan pembelaan dari Jacob, Bapak Fulano, dan juga keluarganya. Gua nggak dapat nih informasi tentang alasan kenapa Sarah mendapatkan pembelaan dari pada dasarnya adalah korbannya. Walaupun begitu, dikarenakan juga kooperatif, terus juga menyesali perbuatannya, pengadilan mengabulkan tuh pembelaan dari keluarganya Sarah. Waktu itu jadinya Sarah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan untuk bebas. Selama proses hukum berlangsung, kasusnya Sarah sempat menjadi perhatian publik. Ada yang bilang kalau motivasi Sarah melakukan hal tersebut karena stres kehidupan, gangguan kejiwaan, atau juga Sarah merasa dirinya real, beneran lagi dalam ancaman. Sayangnya, Sarah sama sekali tidak memberikan informasi tentang motif perihal kenapa dia melakukan aksinya. Bisa dibilang, sampai sekarang tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya salah dengan Sarah. Pada saat tiba di rumahnya Jacob dan Sarah, pihak wajib langsung memasang dikarenakan Jacob bingung mau ngapain lagi, malam itu dia sempat nelpon 911 meminta bantuan profesional. Tapi anehnya sendiri, pihak kepolisian pun mencari tahu nih apa pihak